karunia yang kita terima, hendaknya kita manfaatkan untuk siap menghadapi ancaman yang akan datang. Kalau tidak terjadi, alhamdulillah. Kalau terjadi, kita sudah siap. Jangan kalau kita mendapat kebaikan, keberuntungan, kita santai. Nah ini harus kita introspeksi. Sempat terhalang, Prabowo siap hadapi serangan luar. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto menyatakan masih ada potensi ancaman militer yang akan terjadi pada tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat pimpinan atau Rapim Kementerian Pertahanan 2022. Prabowo menyebutkan ancaman militer itu berupa ancaman dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Ancaman militer diperkirakan masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing ataupun kekuatan bersenjata dari dalam negeri. Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia yang terletak di wilayah Indo-Pasifik. Posisi ini menurutnya sangat strategis dan dinamis karena berada di antara kekuatan besar dunia Amerika, Jepang, Rusia, dan Tiongkok. Seperti konflik terbuka, perang konvensional, pelanggaran wilayah perbatasan, darat, laut maupun udara, separatisme, dan ancaman infiltrasi, intelligence, dan spionase. Sentilan disampaikan Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto kepada sejumlah jenderal yang menilai ada ancaman perang dalam beberapa tahun ke depan. Prabowo menilai seharusnya para jenderal itu berpikir tentang strategi menghadapi ancaman. Pernah beberapa tahun yang lalu saya mendengar jenderal-jenderal, orang-orang yang seharusnya berpikir tentang strategi, berpendapat bahwa dalam berapa puluh tahun ke depan tidak ada ancaman bahaya perang. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara seminar nasional yang diadakan oleh TNI Angkatan Udara bertajuk Tantangan TNI AU dalam Perkembangan Teknologi Elektronika Penerbangan. Acara ini dibuka secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Seminar ini membahas seputar strategi TNI AU dalam menghadapi perkembangan militer yang mengarah kepada teknologi elektronika. Acara ini dilangsungkan di Gedung Puri Ardiagarini, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Prabowo juga mengungkap sejumlah elit yang kurang waspada terhadap ancaman bangsa. Para elit itu disebut Prabowo enggan memikirkan pertahanan negara. Mantan Pangkostrat itu mengingatkan semua pihak harus waspada terhadap ancaman yang akan mendatangi Indonesia. Meski begitu, dirinya menuturkan kalau memang terjadi ancaman berupa perang, Indonesia telah siap. Karunia yang kita terima, hendaknya kita manfaatkan untuk siap menghadapi ancaman yang akan datang. Kalau tidak terjadi, alhamdulillah. Kalau terjadi, kita sudah siap. Jangan kalau kita mendapat kebaikan, keberuntungan, kita santai. Nah ini harus kita introspeksi. Prabowo memberikan contoh negara Singapura sebagai perbandingan anggaran belanja untuk keamanan. Menurutnya, meski Singapura negara kecil, tapi sangat memperhatikan pertahanan negara mereka. Tapi Singapura yang negara jumlah penduduknya kecil, wilayah kecil, mereka memandang kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka begitu penting sehingga 30% anggaran negaranya untuk pertahanan. 3% dari GDP mereka untuk pertahanan. Prabowo Subianto mengakui perkembangan alat utama sistem senjata TNI tertunda karena anggarannya dialihkan ke penanganan COVID-19. Hal itu disampaikan Prabowo saat mendapat pertanyaan awak media terkait minimum essential force TNI yang baru mencapai 60-70%. Amerika Serikat 3,5, Tiongkok 1,7 yang kita tahu, jangan-jangan lebih yang kita tidak tahu, ya kan? Prabowo menuturkan Indonesia kemudian berhasil mengatasi COVID-19. Kini fokus selanjutnya adalah mengamankan ekonomi. Prabowo belum tahu kapan MEF TNI bisa tercapai 100%. Namun ia yakin bahwa pemerintah bersama TNI bisa menjaga Indonesia. Adapun MEF sendiri merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksanaan efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.
Dalam pemenuhan alutsista MEF tahap 3, masing-masing matra yakni TNI AL, AD, dan AU mempunyai target pengadaan alutsista guna mendongkrak kekuatan melalui sistem persenjataan. Dikutip dari beberapa media, TNI AL menargetkan memiliki 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 unit pesawat udara, dan 978 unit kendaraan tempur pada 2024. Jadi bisa dipastikan jika Indonesia sudah sangat siap dalam menghadapi ancaman dari luar.